Saatnya Alkitab bertanya balik kepada Al-Quran. Part 1. Quran pada dasarnya membenarkan Alkitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan itu bahkan dinyatakan puluhan kali dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun aneh, dalam kenyataannya selama belasan abad, Islam dan Muslim datang dengan mempermasalahkan Alkitab dan Kristianitas, bahkan menuduhnya dengan pelbagai macam isu yang tidak pas, tidak sesuai, sebagaimana yang dimaknai oleh ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Isunya luas dan mendasar sekali, termasuk otentisitas pewahyuan, klaim keuniversalan jati diri Allah dan umatnya, kenabian yang otoritatif, dan lain-lain. So, saatnya kini giliran kita bertanya balik demi pencerahan. Muslim percaya dan mengklaim ini dan itu. Dan kini Kristiani mempertanyakannya dalam 3 part utama. Part 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan sama dengan Allahnya ahli kitab. Part 2. Semua nabi dan umat Tuhan adalah Muslim secara universal. Part 3. Quran adalah wahyu final yang mengkonfirmasi dan menyempurnakan wahyu kitab-kitab suci terdahulu. Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Part 1. Apple versus Orange. Dare to compare. Q. Kenapa Quran sempat mengklaim Allah Islam sama dengan Allah orang-orang kafir? Dan belakangan hari juga mengklaim Allah Islam sama dengan Tuhan ahli kitab-kitab? Bukankah orang kafir atau pagan Arab pra-Islam sejak dulunya sudah menyembah ilah-ilah dan juga ilah besarnya yang dipanggil Allah, yang tinggalnya di Ka'bah, yang selalu mereka sembah di sana? Maka bingunglah mereka ketika Muhammad datang memperkenalkan satu ilahi baru yang akbar, Esa, satu-satunya di Ka'bah, tapi juga sama bernama Allah, serta mengadopsi ritual ibadah haji yang sama, seperti lontar jumrah, tawaf, cium batu Hajar Aswad, Sya'i, sehingga mereka bertanya heran, mengapakah? Pertanyaan mereka memang dicatat Quran dengan jelas, namun dimanapun Quran tidak menjawabnya dengan jelas. Lihat ini. Apakah Allah, Tuhan-Tuhan yang disatukan Muhammad? Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul, Muhammad, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Allah yang satu saja? One Allah, surat 38 ayat 4-5. Q. Maka kafir-kafir politeis itu pun heran dan bertanya sah. Sayang pertanyaan ini tidak memperoleh jawaban. Q. Bukankah Tuhan orang kafir atau pagan Arab sudah duluan mengklaim Tuhannya, Allah? Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka orang kafir, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Surat 43 ayat 87. Nama Allah pagan dikonfirmasi. Namun kenapa Muhammad datang dengan nama Allah yang sama? Surat 38 ayat 5. Lihatlah ini. Q. Islam juga mengklaim Allah itu sama dengan Tuhannya ahli kitab. Dan Muslim beriman pula kepada Alkitab. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Allah kami dan Allahmu adalah satu. Surah 29 ayat 46. Yusuf Ali dan lain-lain. Our Allah and your Allah is one. Jati diri Tuhan, itu aksioma. Tak ada makhluk yang bisa tahu tentang diri dan namanya, kecuali Dia yang mewahyukannya. Sebaliknya, Tuhan yang bukan Tuhan hanya mampu dihadirkan lewat konsensus manusia. Q. Jadi Tuhan mana yang sudah perkenalkan dirinya atau namanya secara otentik kepada nabi-nabinya? Dan lihat betapa Tuhan menurunkan namanya sendiri. Tuhan memanggil Musa, 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 aku adalah aku. Yahweh, itulah namaku untuk selama-lamanya. Musa tulis sendiri, Keluaran pasal 3, Yahweh, itulah namaku. Tuhan berbicara langsung dengan Musa, otentik, memperkenalkan namanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah ulang, sebagai berikut. Ketika Musa mendatangi api itu, ia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Surat 20 ayat 11 dan 14. 19 abad berlalu, Allah berkisah ulang via Jibril kepada Nabi di Mekah. Aku ini adalah Allah. Nama kekalnya terhilang, berubah di Mekah. Bahkan sejak zaman Abraham. Abraham dan Hagar, ibunda Ismail sudah mendengar dan menyerukan nama Yahweh. Bukan Allah. Kejadian 12 ayat 6, 16 ayat 11 dan 13.
kata malaikat Yahweh kepada Hagar, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Yahweh telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kemudian Hagar menamakan Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Kejadian 16 ayat 11 dan 13. Muslim diperintahkan untuk cross-check kepada ahli kitab jikalau ada wahyu-wahyu Quran yang terasa meragukan. Lihat surat 10 ayat 94. Banyak ditemukan inskripsi-inskripsi YHWH, Yahweh, aksara Paleo Hebrew. Tapi tak pernah ada nama Allah. Muslim juga tahu adanya goresan tulisan Allah, inskripsi Ibrani di atas luh-luh batu Taurat yang diberikan kepada Musa. Surat 7 ayat 145. Tapi tak ada nama Arabik yang tertulis di situ, kecuali Ibrani kuno. I am Yahweh, Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Keluaran 20 ayat 1, bukan Allah. Nama pribadi Yahweh tercatat 6.823 kali di seluruh Alkitab Ibrani. Dan 0 kali Allah. Nama Allah bukan berasal dari langit atau sorga, tapi sudah ada di Arab masa pra-Islam. Ingat, ayah Muhammad itu bernama Abdullah, abdi Allah. Jadi, bagaimana kisahnya nama pribadi Allah bisa masuk ke dalam Quran hampir 2.700 kali? Misterius? Adakah Muslim yang tahu mana ayat yang pertama kalinya di mana Allah memperkenalkan namanya kepada Muhammad? Adakah nama tersebut disebutkan oleh Ruh Jibril dalam pewahyuan awalnya di Gua Hira? Surat 96 ayat 1-5. Camkan bahwa nama Allah bahkan belum muncul sama sekali dalam puluhan surat-surat atau unit wahyu yang paling awal. Dan ini dibenarkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dan lain-lain, Ahlul Quran, serta mencoba memberikan alasannya. Walau spekulasi subjektif dan menyimpang, mari kita simak bersama. Unit surat-surat awal Quran. Belum ada sama sekali pengenalan nama Allah. Dr. Quraish Shihab mengakuinya, serta mencoba mendalilkannya. Kata Allah, misalnya, tidak digunakan oleh Al-Quran ketika pengertian semantiknya yang dipahami masyarakat jahiliyah belum sesuai dengan yang dikehendaki Islam Allah. Kata yang digunakan sebagai ganti ketika itu adalah Rabbuka, Tuhanmu. Hai Muhammad, demikian terlihat pada wahyu pertama hingga surah Al-Ikhlas. Membumikan Al-Quran. P. 5082. Mustahil Allah salah waktu dan tempat ketika dia menurunkan wahyunya. Mustahil karena masalah semantika, maka Allah tersandera dan terpaksa harus menunda-nunda untuk menyatakan namanya. Padahal dikala itu, masing-masing kaum Islam dan pagan kafir terus menyertakan nama Allahnya sama-sama dalam Ka'bah, yang mana pasti akan memicu potensi kemusyrikan. Ingat, Allah mutlak mengharamkan adanya Tuhan lain beserta dengan dirinya, sebab keduanya akan saling mengalahkan. Surat 23 ayat 91. Tetapi kenapa begitu lama 360 ilah-ilah kafir kok tetap tinggal bersama Allah di Ka'bah itu dan tidak saling mengalahkan? Iya, heran. Muhammad dengan 10.000 pasukannya akhirnya berhasil menaklukkan Mekah di tahun 630 Masehi, sekaligus membersihkan Ka'bah dari berhala dan simbol-simbol kemusyrikan lainnya. Bagus, tapi ini juga berarti selama hampir 20 tahun, nama dan kehadiran Allah sudah disatukan dalam Ka'bah, beserta ilah-ilah pagan lainnya. Bahkan Ka'bah sudah disahkan 6 tahun duluan sebagai arah kiblat bagi salat, ketika Ka'bah belum disucikan dari 360 ilah-ilah pagan, tahun 624 sampai 630. Jadi, kembali kepada aksioma Tuhan. Adakah Allah sendiri pernah memperkenalkan jati dirinya kepada Muhammad dengan berkata, "Akulah Allah"? Sebaliknya, kepada semua nabi-nabi Alkitab, Yahweh telah berucap dan memperkenalkan langsung apa dan siapa dirinya, sampai berulang-ulang puluhan kali. Mazmur 9 ayat 17. Yahweh telah memperkenalkan dirinya, apa dan siapa dia. Aku adalah aku, Yahweh Elohim, leluhurmu Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Katakanlah kepada Firaun, Yahweh Elohim orang Ibrani,
Keluaran 3 ayat 18, bukan Allah Arab. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 20 ayat 2. Kesimpulan besi, rumus aksiomatis Tuhan. Tak ada makhluk yang bisa tahu tentang diri dan nama Tuhan, kecuali Dia sendiri yang mewahyukannya. So, Yahweh or Allah, ikuti part 2.